Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan. Amin. Moga-moga mbak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah segala urusannya. Moga-moga sampean sukses selalu di perantauan. Kemudian sampean pulang dalam keadaan selamat, dalam keadaan utuh, tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun ya mbak. Amin ya rabbal alamin. Tak doakan yang baik-baik dari sini nggih. Oke mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas dua informasi. Pertama adalah mengenai kawan-kawan kita yang meninggal dunia di perantauan, susunan kawan-kawan kita yang meninggal. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang curhatan mbak. Jadi aku tuh membaca sebuah VT, tak ceritakan ulang menurut pandangan aku mengenai kasus seperti ini bagaimana sih. Silakan mbak semuanya disimak sampai habis, pokoknya ambil pelajarannya, buangan sisi negatifnya. Oke mbak, saya yang pertama, jadi tak bacakan ya mbak ya, urutan dari kasus meninggalnya kawan-kawan kita di perantauan. Kenapa dibahas panggak kuwi? Pertama adalah mendoakan yang belum didoakan. Yang kedua, semoga dengan adanya pembahasan iki mbak luwih hati-hati lagi dengan kesehatan, kemudian dengan perhitungan, kemudian dengan gaji sampean. Karena dipastikan sampean ki wis lama neng Hongkong rata-rata ya. Oke, yang pertama mbak. Jadi yang pertama iki almarhumah Mbak Sriani. Bleki umure 54 tahun, berasal dari Ngelegok, Blitar, Jatim. Beliau ninggale karena sakit batuk, mungkin batuknya parah sehingga beliau iki terlambat mengobati, akhirnya beliau meninggal dunia. Yang pertama 54 tahun. Yang kedua almarhumah Bu Hartati. Iki ninggale sekitaran bulan Mei akhir mbak. Nah beliau iki umur 52 tahun. Yang ketiga almarhumah Mbak Samun Purwanto Umiati. Beliau umurnya 52 tahun. Iki sekali lagi PRT asal Indonesia. Penyebab meninggal karena beliau terjatuh di kamar mandi. Terus kemudian beliau dilarikan ke rumah sakit tapi tidak tertolong dan meninggal dunia. Yang ketiga, yang keempat almarhumah Mbak Pariyati. Beliau ini ninggale Juni 7 Juni 2025. Mbak iki umurnya 36 tahun mbak, dan majikan iki tanggal itu pagi itu membangunkan almarhumah Mbak Pariyati iki, tetapi tidak ada respon. Kemudian majikan iki membangunkan dengan cara menggoyangkan badan Mbak Pariyati, tetapi karena tidak ada respon, tidak bangun, majikan takut, akhirnya melaporkan ke pihak medis dan polisi. Nah setelah diperiksa ternyata sebenarnya Mbak Pariyati sudah meninggal berjam-jam yang lalu karena dingin badan dia dan juga kaku mbak. Iki yang keempat ya. Yang kelima adalah almarhumah Mbak Supatemi, umurnya 49 tahun. Iki yang kemarin mbak meninggal dunia tanggal 9 Juni 2025, bertempat tinggal di Taiwan. Alamat beliau di kampung halaman adalah di Kendal, Jawa Tengah, Kecamatan Ringin Anom, Desa Tejorejo. Sekali lagi, beliau iki jatuh di ruang tamu, tapi sebelumnya beliau iki mengeluhkan mbak sakit, mungkin karena
terpaksa dianya kerja pada kondisi sakit, hasil mungkin karena cuaca panas akhirnya dia pingsan. Kemudian dilarikan ke rumah sakit, ke ruang darurat di Prince of Wales, tapi sudah meninggal dunia. Intinya kita belajar dari beberapa teman kita yang meninggal usianya sudah tidak muda lagi, tua ya Mbak ya. Oke, ini yang pertama Al-Fatihah untuk almarhumah Mbak Sriani umur 54 tahun. Kemudian yang kedua Mbak Hartati umurnya 52 tahun. Yang ketiga Mbak Umiyati umurnya 52 tahun. Yang keempat adalah almarhumah Mbak Pariyati umurnya 36 tahun. Yang terakhir adalah almarhumah Bu Supatmi 49 tahun. Mugi-mugi beliau-beliau iki diampuni segala dosa-dosane, muga-muga dijembarne kuburane, muga-muga diberi penerangan, kemudian muga-muga beliau iki kelak diampuni dosa-dosanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ayo mbak-mbak kita doakan untuk almarhumah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga mbak-mbak semuanya tadi memiliki iman dan takwa, semoga diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Nah, mbak-mbak semuanya, iki cuma membacakan dan terima kasih atas doanya. Nah, hari ini yang terakhir adalah membaca sebuah kasus. Jadi mbak cerita nih, ada teman kita iki yang baru bekerja di Hong Kong, jaga atau jobnya dia iki jaga baby mbak, dan dia iki dari kampung belum nikah. Jadi di Hong Kong kuwi statusnya single mbak, belum nikah ya, ibaratnya masih bunga, masih perawan-perawane. Nah ketika dia iki bekerja dari sebulan 2 bulan sampailah beliau iki ke 6 bulan mbak di situ. Tetapi mbak setiap dia ki liburan iki pacakane dak iki koyo artis mbak, ngalah-ngalahi artis-artis Indo sing gampang ngeboran, sing gampang goyangan. Intinya wis koyo artis lah mbak, dandan-dandane seksi banget. Kemudian tidak hanya masalah pakaiannya sing seksi, tapi juga mbak iki masalah rambutnya sing diwarnai abang. Majikan iki ngelihat mbak sing dimana pulang berangkate dia iki ayu, pakaiannya bersih, rambutnya kuwi wis kenceng lurus, balik libur mbak kabeh podo lusut. Nggak hanya pakaiannya dia, rambutnya dia, bahkan sebadan badannya, muka-muka kuwi kusut mbak. Makanya karena iki setiap minggu liburnya seperti itu, kemudian dandane menor-menor bak artis Hong Kong, bak artis dangdut di Indo. Majikannya takon, Cece, kenapa kok kamu kalau dandan pakaianmu, rambutmu kok enggak seperti cece-cece yang lain, yang sopan-sopan, yang kuai-kuai teh? Sama ngerti nggak jawabannya dia apa? This is my style. Jadi iki loh styleku ngene iki. Nah, lek pinter bahasa Inggris berarti dipastikan dia ex Singapura. Makanya dia itu ditekoni karo majikane, ya kuwi nyaurane pakai, oh iki lho styleku, iki lho memang ya seperti ini busanaku. Karena harus terbiasa ning luar negeri dia makannya seksi, kemudian rambutnya warna-warni. Tapi belum tentu majikan Hong Kong kuwi suka jenis seperti itu, apalagi masih baru. Biasanya anak-anak baru, mbak-mbak baru kuwi kuai-kuai teh, rambutnya ireng, kemudian dandani culun, kemudian nggak berani menjawab seperti Mbak E ini. Nah setelah dia iki menjawab seperti itu, majikan ya wis lah piye nah lho, wancene jiko Singapura ya pasti wani bales omongan, wani nyauri, apalagi stylenya ya seperti kuwi artis Hong Kong. Majikan nggak apa-apa lah, yang penting bekerja joko bayiku resek-resek oke, masak oke, ya wis. Nah
dari bulan ke bulan sampailah Mbak tahap 6 bulan. Tiba-tiba si Mbak iki makan-makan muntah Mbak. Kemudian muntah lagi, muntahnya di toilet. Nah karena muntah-muntah, ki majikan ngerti, lek muntahmu mungkin karena masuk angin, sekali dua kali sudah. Lagi sering banget muntah loh Mbak. Apa-apa muntah. Majikannya curiga, akhirnya majikannya ngejak ke dokter. Yos ke dokter lah, periksa. Diperiksa, ternyata Mbak iki positif meteng. Hamil Mbak. Hamil, mbah kuwi anake sapa, sing penting kuwi dudu anake bojone dhek, dudu anake Singsang. Tapi intine Mbak iki meteng pas libur gendaan mbah karo sapa. Nah, mengetahui ki PRT-nya meteng, baru kerja 6 bulan langsung diinterminate, dipulangkan ke agensi. Lho, anak buahmu meteng iki lho. Mbak. Untung aja kui 6 bulan kerja di situ. Kalau dianya kerjanya kui 10 bulan, majikan kui tidak boleh menginterminate Mbak. Bahkan kalau 10 bulan kui memutuskan kontrak kerja, majikan harus membayar. Tapi kalau 6 bulan, ini kadangkala majikan tidak perlu membayar Mbak untuk interminate tadi. Karena opo? Kesel nih, udah ngambil CC kui dengan biaya penempatan yang banyak, ternyata meteng, kemudian kau-kaucan. Jadi majikan bisa tidak memberikan hak-hak Mbak E. Tapi karena dia iki metenge kui pas 6 bulan, kui wis langsung di-terminate. Tapi kalau sampai 10 bulan lebih, kui nggak bisa Mbak di-terminate. Kalau di-interminate, kalau CC-nya nggak terima, majikan bisa dituntut. Karena kalau 10 bulan kuwi dinyatakan Mbak Ekui harus kerja di situ walaupun kondisi hamil nggak apa-apa. Karena apa? Bisa cuti 3 minggu atau 1 bulan untuk melahirkan nantinya. Kemudian selama cuti tersebut Mbak E digaji. Ada istirahatnya. Kui kalau metenge 10 bulan ke atas. Tapi karena 10 bulan ke bawah di-interminate nggak apa-apa. Jadi bedakan dalam kasus iki dan iki peringatan, lek sama niate kerja, yuk kerja. Karena ketika sama nek sampai meteng kuwi rugi banget. Sama bakal dipulangkan pada sampai kuwi baru potongan. Rugi nggak? Ya rugi loh. Karena apa? Itu nafsu yang sesaat. Eman-eman Mbak, apalagi sampean kuwi isik muda, belum menikah, masih perawan, belum menikah. Sayang banget kalau sama harus pacaran di negara orang sampai meteng terus pulang bawa anak, bawa perut besar. Jadi di dalam kasus iki hati-hati buat adik-adik sing kerja ning luar negeri, fokus kerja, lek wis sekirane sampean kuwi wis ngompet banget, nggak iso nih kawin, yuk kawin no balik. Ojo sampai awakmu kawin yang luar negeri tanpa pengaman akhirnya meteng. Jadi peringatan nggih buat semuanya. Ini cuman pembahasan kasus, nggak usah nesu, nggak usah ngerasa tersakiti atau ngerasa nyindir, enggak. Cuman peringatan, muga-muga dengan adanya kasus seperti ini sebagai pelajaran. Lek sampean kerja nih majikan kuwi 6 bulan meteng iso diputus kontrak interminate atau dinotis iso. Lek 10 bulan luweh nggak bisa. Semoga bermanfaat channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.